Di sela bincang-bincang kita hari ini, kita akan ada berita sepekan di Kota Tangerang. Berita pertama ada dari Bapenda. Dalam rangka memperingati HUT ke-77 Republik Indonesia, pemerintah Kota Tangerang melalui Badan Pendapatan Daerah memberikan diskon pajak bumi dan bangunan sebesar 77%. Nah, diskon ini berlaku sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022. Bapenda memberikan pengurangan ketetapan PBB P2 mulai dari tahun yang 2014 sebesar 77% dengan penghapusan sanksi administrasi atau penghapusan denda sampai dengan tahun 2021 sesuai dengan Perwal nomor 83 tahun 2022. Nah, tentunya PBB ini kan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah ya. Gunanya juga untuk membangun Kota Tangerang. Jadi bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan program ini dapat langsung membayar PBB P2-nya melalui merchant-merchant seperti Alfamart, Indomart, atau manual juga bisa melalui counter BJB. Nah, selain itu ada juga bisa melalui e-commerce ya. Ada seperti Bukalapak, Tokopedia, atau merchant lain yang sudah bekerja sama dengan Kota Tangerang. Dan tentunya bisa juga melalui super aplikasi Tangerang Live. Nah, untuk Sobat Tangerang, mari manfaatkan program ini dengan baik karena melalui pajak yang dibayarkan oleh seluruh wajib pajak Kota Tangerang tentunya untuk kemajuan pembangunan kota kita tercinta. Nah, selanjutnya ada berita kedua, yaitu berita dari Harpi. Dalam rangka menjalin silaturahmi antar pria sekota Tangerang, sekaligus memperingati HUT Republik Indonesia yang ke-77, Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia atau yang disebut Harpi menyelenggarakan perlombaan nih. Nah, perlombaan ini dilaksanakan di lapangan Ahmad Yani, Kota Tangerang pada hari Kamis 18 Agustus 2022. Walaupun sudah sering diselenggarakan setiap tahunnya, namun antusiasnya tetap tinggi dari para pengurus dan anggota untuk mengikuti perlombaan tersebut. Diketahui banyak sekali ya kemarin sekitar 42 prias yang mengikuti perlombaannya, dan lombanya tentunya sudah mainstream ya. Antara lain ada lomba kelereng, makan kerupuk, memasukkan paku pada botol, dan lomba balon. Selain itu juga Harpi melakukan senam bersama biar tetap sehat sebelum merias. Dengan diselenggarakannya perlombaan ini tentu harapannya membuat silaturahmi tetap terjaga sehingga kerjasama terjalin dengan baik pada saat merias para pengantin cantik di Kota Tangerang. Dan berita terakhir, ada berita dari karate. Nah, atlet-atlet karate punya berita untuk warga Kota Tangerang. Wali Kota Tangerang Haji Arif Erwis Mansyah membuka kejuaraan Liga Karate Inkai Banten keempat 2022 yang diselenggarakan di Gor Jatiuwung, Kota Tangerang. Kejuaraan yang akan memperebutkan Piala Wali Kota Tangerang ini diikuti sebanyak 400 atlet dari 7 wilayah kabupaten kota seprovinsi Banten. Jadi lingkupnya luas ya, karena ini provinsi. Kejuaraan karate ini menjadi tentunya lahirnya atlet-atlet muda, regenerasi, penerus yang akan kita harapkan nih prestasinya bukan hanya untuk tingkat provinsi tapi juga untuk nasional. Nah, gelaran ini juga sebagai salah satu ajang uji coba para atlet menuju pelaksanaan ajang olahraga nasional yakni Porprov Banten mendatang. Pesertanya diikuti oleh atlet usia dini hingga junior ya, mulai dari 6 tahun sampai dengan ada juga yang di atas 21 tahun. Sebagai tuan rumah, tentunya kita berharap semoga para atlet di Kota Tangerang, khususnya di bidang karate ya, memberikan performa terbaik dalam ajang kali ini, sehingga dapat mengharumkan nama Provinsi Banten, khususnya Kota Tangerang. Nah, itu dia berita sepekan di Kota Tangerang. Untuk Sobat Tangerang yang masih pengen tahu berita lainnya atau berita lengkap lainnya, bisa langsung aja diakses di www.tangerangkota.go.id atau tentunya bisa langsung aja baca di koran Benteng pastinya. Nah, itu dia Sobat Tangerang berita sepekan yang ada di Kota Tangerang. Selanjutnya, setelah kita berbincang dengan Camat Larangan yang telah memberitahu kepada kita gimana sih situasi dan kondisi pada saat pengibaran bendera HUT yang ke-77 di Kecamatan Larangan, kita akan berbincang-bincang dengan adik Paskibra yang bertugas pada saat itu. Yang pertama saya akan berbincang dengan Nadila. Halo Nadila, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sudah lega ya? Sudah. Sudah lega karena HUT-nya sudah berhasil kemarin-kemarin? Iya.
Alhamdulillah. Senang dong pastinya. Senang banget. Senang banget. Nah, Nadila, aku pengen tanya nih, waktu itu berapa lama sih latihannya sampai hari H pengibaran? Kita latihan dari mulai pra-TC sampai TC sampai asrama itu kurang lebih 35 hari. 35 hari, cukup lama ya? Iya, sebulan lebih. Itu termasuk udah di asramanya tuh 35 hari? Asrama masih ada lagi. Jadi 35 hari itu TC-nya, latihan. Oh, latihannya. Asramanya itu kita kurang lebih 6 hari semingguan. Oh, 6 hari semingguan. Iya. Itu di awal atau di akhir? Asrama itu di akhir. Oh, asramanya di akhir. Iya. Berarti dari awal masih pulang pergi ya? Iya, masih pulang pergi. Masih pulang pergi ke rumah. Lalu waktu itu nih, kan Nadila ini sebagai pembawa baki ya? Pembawa baki 1 di pengibaran bendera. Yang pertama dong, yang pagi kan? Iya, pengibaran. Pada saat itu gimana sih perasaan Nadila ketika melihat kondisi lapangan itu becek atau penuh genangan? Sempet kaget, tapi kan kita sebelumnya udah studi kasus. Pas kita pas latihan pun kita pernah seperti hari H. Keadaan lapangannya becek, tapi pelatih tuh selalu bilang apapun keadaan medannya tetap jalanin. Anggap hari H itu seperti kita latihan, sama kalau hari latihan anggap hari pelaksanaan. Jadi tetap jalanin, fokus, tenang sampai bendera berkibar di atas tuh harus tetap. Jadi sudah ada ya bekal-bekal nih dari pelatihnya, dari senior-senior tentunya ya, gimana nih caranya kalau ada kejadian serupa ya? Iya, kita udah sempat studi kasus juga. Jadi seenggaknya walaupun kaget tapi sudah punya bekal nih, jadi lebih tenang lah ya. Iya. Jadi tahu gimana cara menghadapinya. Iya. Lalu ketika bertugas, ada nggak perasaan khawatir ketika saya bawa bendera nih jatuh atau kepleset seperti itu, ada nggak? Pasti ada sih. Rasa takut, gimana takut benderanya jatuh, tapi harus tetap tenang, fokus, pikiran harus gimana bendera ini bisa sampai tanpa kotor, tanpa basah. Jadi tetap fokus, tetap tenang, senyum pastinya, tetap apa ya, anggap aja kayak hari latihan gitu. Wah, jadi luar biasa Sobat Tangerang, Nadila ini sudah dibekali oleh pelatihnya, senior-seniornya, gimana sih studi kasusnya ya kalau misalnya terjadi genangan. Nah, di samping Nadila kita juga kehadiran pembawa baki juga. Pembawa baki yang tadinya rencananya untuk penurunan bendera ya, yaitu Giza. Nah, Giza gimana perasaannya sudah lewat? Senang juga? Senang ya, nggak sedih ya? Ya, pasti. ada sedihnya ya. Jadi ya udah, sebelum kita cerita yang sedihnya nih, boleh tahu nggak sih kenapa alasannya pengen jadi paskibra? Alasan masuk paskibra pertama karena diajak sama temen. Oh, sama temen. Waktu itu belum tahu gimana sih rasanya paskibra. Iseng-iseng masuk, mau nyobain gimana sih rasanya jadi paskibra nih. Gimana latihannya, kok kayaknya kayak menantang banget gitu. Akhirnya masuk, mau coba, nyaman, lanjut sampai sekarang. Oh, jadi karena nyaman lanjut sampai sekarang. Memang Sobat Tangerang butuh kenyamanan dulu nih kira-kira ya untuk melanjutkan ke yang lebih serius. Jadi kan sekarang serius nih, udah terpilih, dikirimkan ya oleh sekolah, dipilih dulu dari sekolah, lalu dikirimkan menjadi petugas untuk di Kecamatan Larangan. Pertama sebelum dari kecamatan kita ada seleksi dulu dari kota, ntar dipilih lagi yang tidak terseleksi dipindahin ke kecamatan-kecamatan. Oh, seperti itu. Jadi dikirimnya itu untuk bertugas di Kota Tangerang. Setelah itu baru ke kecamatan. Diseleksi, ditaruh di mana penempatannya ya. Oke, waktu terpilih menjadi pembawa baki nih, gimana sih perasaannya? Waktu dipilih pasti seneng dong, karena kan petugas P8 itu pasti orang-orang terpilih. Dan saya salah satu yang terpilih, kayak wah berarti saya dipercaya untuk menjadi baki, membawa baki, seneng pasti ya. Bangga lah ya. Iya, bangga. 8 orang loh ya, 8 orang ini pasti posisi yang udah diincar sama teman-teman juga ya. Iya. Tapi terpilih, tapi walaupun apapun tugasnya, dimanapun tempatnya, sudah mengibarkan bendera, menjadi salah satu pasukan terbaik Paskibra, itu sudah prestasi yang luar biasa. Nggak semua orang bisa, saya nggak bisa. Saya nggak bisa, jadi saya appreciate loh ya. Untuk Sobat Tangerang, appreciate banget nih buat Nadila dan Giza di sini. Terus waktu kamu tahu kamu batal untuk melakukan upacara penurunan bendera gitu, kamu merasa sedih atau kecewa nggak? Kalau rasa sedih pasti ada. Udah latihan buat penurunan, terus ternyata ada kejadian alam yang nggak bisa kita prediksi lah ya. Prediksi. Nah, itu dia Sobat Tangerang, bincang-bincang kita hari ini bersama Camat Larangan dan Paskibra yang bertugas di Kecamatan Larangan.
Luar biasa ya, sama-sama kita dengarkan banyak sekali momen haru, tapi perasaan bangga tetap ada karena berhasil mengibarkan bendera. Walaupun penurunannya batal karena hujan lebat yang datang dan patahnya tiang bendera, tetapi tidak mematahkan semangat dari adik-adik kita yang bertugas di Kecamatan Larangan. Itu dia Sobat Tangerang, episode kali ini kita telah membahas mengenai pengibaran bendera di Kecamatan Larangan. Jangan lupa saksikan terus Tangerang Talk setiap hari Selasa jam 8 malam. Sampai jumpa.